Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Anak-anakku sekalian, ada sebuah hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi khamsun yuftirnas shaima ay sawabahu. Ada 5 hal yang dapat membatalkan orang yang berpuasa. Ay sawabahu, yaitu pahala orang yang berpuasa. Apa saja yang 5 ini? Yang pertama yang membatalkan pahala puasa atau saum adalah al-kizbu, yaitu berbohong. Hadirin rahimakumullah, kita bayangkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam seumur hidupnya hanya melakukan atau pernah berbohong itu hanya 4 kali saja. Bayangkan seumur hidupnya. Sedangkan kita kadang-kadang berbohong 3 kali sehari, seperti kita minum obat. Padahal berbohong adalah salah satu hal yang dapat membatalkan pahala puasa. Mudah-mudahan dengan ibadah saum tahun ini kita semua dapat menghindari berbohong, sehingga pahala saum kita tidak hilang begitu saja. Yang kedua yang membatalkan pahala puasa itu adalah wal ghibatu, yaitu ghibah. Membicarakan orang lain apabila hal tersebut didengar olehnya, maka dia tidak rela ataupun tidak suka. Ini adalah salah satu maksiat lisan, termasuk maksiat telinga yang harus kita hindari bersama. Jangan sampai kita semua sesama teman, sesama sahabat, dan lain sebagainya saling menjelekkan, bukan saling meninggikan atau murafa'ah. Yang ketiga, hadirin rahimakumullah, yang membatalkan pahala puasa itu adalah wan namimatu, mengadu domba. Jangan sampai kita semua menjadi pemecah belah antara satu kaum atau antara orang dengan orang lain, sehingga orang tersebut atau kelompok tersebut bermusuhan karena diadu dombakan oleh kita. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah mengancam, la yadkhulul jannata namamun, tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Hadirin rahimakumullah, yang keempat yang dapat membatalkan pahala puasa itu adalah wal yaminul kazibatu, yaitu sumpah bohong. Ada juga yang mengatakan wal yaminul gomus, yaitu sumpah palsu. Perlu kita garis bawahi bersama bahwa sumpah itu kita lihat atau kita baca bersama dalam kitab I'anatut Talibin, itu hanya diperbolehkan menggunakan asma Allah atau sifat-sifatnya Allah saja, tidak dengan yang lain. Contoh, ada menggunakan huruf qasam, wallahi, billahi, tallahi, yang artinya demi Allah. Dengan asma Allah, warrahmani, demi zat Allah yang maha pengasih, warrahimi, demi zat Allah yang maha penyayang, dan lain sebagainya. Artinya kita sering mendengarkan ada orang yang bersumpah demi Allah, demi Rasulullah, seolah-olah itu benar, padahal kalau kita lihat bersama itu adalah hal yang tidak tepat. Yang tepat sumpah itu hanya menggunakan lafaz Allah, baik itu wallahi, billahi, dan tallahi, huruf qasam namanya, ataupun menggunakan sifat-sifat Allah saja. Dan perlu kita garis bawahi bersama bahwa sumpah ini kita lakukan dalam keadaan terdesak, dalam keadaan yang sangat
sangat darurat sehingga kita tidak mengumbar sumpah begitu saja. Jangan sampai sumpah ini dijadikan sebagai kebiasaan sehari-hari. Hal-hal yang tidak perlu pun kita katakan dengan sumpah, itu adalah hal yang kurang baik. Apalagi kalau kita sampai berani bersumpah untuk menutupi kesalahan kita ataupun kesalahan orang lain yang sangat dilarang oleh agama Islam. Yang terakhir, yang kelima, yang membatalkan pahala puasa itu adalah wan nazru bisyahwatin, melihat kepada orang lain, kepada lawan jenis, baik itu yang halal sudah menjadi istrinya atau suaminya, ataupun kepada orang lain. Dengan ibadah saum, saya kira kita harus sama-sama saling menjaga. Laki-laki, mari kita sama-sama menjaga mata kita. Dan perempuan pun harus sama-sama bekerja dengan cara Anda menutupi aurat, tidak memakai pakaian ketat, bahkan Anda menggunakan pakaian yang menimbulkan syahwat bagi lawan jenis Anda. Mudah-mudahan kita semua sebagai hamba Allah yang beriman, yang sedang melaksanakan ibadah saum Ramadan 1442 Hijriah ini, dapat menghindari 5 hal yang dapat membatalkan pahala puasa. Yaitu yang pertama, berbohong. Yang kedua, membicarakan kejelekan orang lain. Yang ketiga, mengadu domba. Yang keempat, sumpah palsu. Dan yang kelima, melihat dengan syahwat. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Sehingga mudah-mudahan kita semua tidak termasuk orang yang melaksanakan ibadah saum. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'u wal 'atsyu. Banyak orang yang melaksanakan ibadah saum, tapi hasil daripada saum tersebut hanya menghasilkan haus dan lapar saja. Mudah-mudahan dengan kita menghindari 5 hal tersebut, kita tidak hanya mendapatkan haus dan lapar saja ketika di dunia, tapi mendapatkan pahala nanti di kelak di yaumil akhir oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah yang sempurna di bulan suci Ramadan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.